saya Suyanto.id ketemu lagi dengan tema-tema kesehatan di channel Amar Ma'ruf Media Sosial. Channel ini sengaja dibuat untuk memberi konten alternatif dari konten yang tidak mendidik di sekeliling kita. Nah, kita sekarang berada di episode 19. Tetapi jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya lebih banyak orang bisa memanfaatkan ilmu kesehatan gizi. Dan juga kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif guru inovatif nasional, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah dari guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, kita masih bersama dengan narasumber hebat kita, yaitu Dr. Rama Kusuma Wardani, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital, yang lebih terkenal dengan JIH, dan juga dari beliau ada di Rumah Sakit RSA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Lancar puasanya? Lancar, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. lancar-lancar dan memperbaiki banyak hal dalam Mmm, puasa. Kemarin saya mengukur indikator kesehatan yang selalu dilihat, kolesterol saya 173 dan gulanya 92, Dok. alhamdulillah. Bagus, Prof, ya. Tidak terlalu rendah kan itu 92. Ya, saudara, ini Mhm, tema kita adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan supaya tetap sehat di Hari Raya Idul Fitri nanti. Kalau zaman saya dulu waktu masih kecil, di hari Idul Fitri itu rata-rata mabuk makanan karena anak-anak kecil tuh putar-putar di desa makan berbagai macam. Yang memabukkan itu dulu saya ingat apem. Jadi setelah makan apem itu mabuk. Badannya gak enak. Gimana, Dok, resepnya kita mempersiapkan iya. gitu? Iya, baik Prof, terima kasih. Saya rasa kalau waktu lebaran nggak cuma anak-anak ya Prof ya, kita yang Ya, orang dewasa pun juga mabuk sama makanan ya Prof ya. Iya, alhamdulillah kita sudah menjalani puasa, sudah mau selesai menjelang lebaran. Nah, lebaran ini kan identik ya kita berkumpul sama keluarga, kemudian dengan sajian makanan-makanan ya, khas di hari lebaran ya, ada opor, gulai, sate, sebutlah semua makanan ada semuanya. Nah, cuma kalau kita perhatikan sebetulnya makanan-makanan yang disajikan ini kan, kebanyakan yang kadar lemaknya tinggi, yang kolesterolnya tinggi. Nah, pastinya ketika nanti ini dikonsumsi secara berlebihan, ini akan menimbulkan masalah kesehatan. Tidak hanya bagi yang belum ada masalah kesehatan, tapi yang sudah ada masalah kesehatan hmm, seperti diabetes, kolesterol tinggi, ini malah harus lebih ekstra hati-hati ya. ya, Jadi apa yang bisa kita lakukan, ada tips untuk, apa namanya, tetap menjaga kesehatan nanti di saat lebaran dalam hal kaitannya dengan gizi. Eee, yang pertama adalah perhatikan porsi makannya. ya. Jangan lapar mata, ya. Tetap ambil porsi makan secukupnya, Prof, tidak Ya, berlebihan. Karena yang disediakan begitu banyak, kita apa, merayakan kemenangan yang sebelumnya biasanya sahur makannya cuma sedikit-sedikit, sekarang jadi banyak gitu ya. nah, ya. Jangan, kita makan tetap sesuai dengan kebutuhan kita, jangan lapar mata ya. Kemudian usahakan tetap selalu ada konsumsi sayur dan buah. Mhm, ya. Karena sayur dan buah ini nanti, tinggi serat ya, dia nanti yang membantu untuk mengurangi penyerapan, peningkatan kadar kolesterol atau kadar lemak yang tinggi di dalam tubuh. Nah, Dok, Nah, maksud, lebih ya, gimana maksud. Prof? Tadi serat, jangan sampai terlompat orang nggak paham. Serat itu Iya, tidak harus di makanan yang apa, seratnya itu jelas-jelas ada gitu. mhm, Misalnya, betul. misalnya salad.
itu kan lembek, soft, itu juga ada seratnya kan, Dok? Dan Iya, betul sekali. ya, Jadi jadi semua sayur, buah-buah yang seperti kayak buah apel, buah jeruk yang seperti tidak ada serat-seratnya itu pun juga mengandung serat, Prof. Nah, lebih bagus lagi kalau supaya kita makannya tidak berlebihan, sebelum makan utama yang kita makan adalah sayur dan buah ini dulu, Prof. iya, Jadi iya, kan perut sudah agak kenyang ya, jadi waktu kita ngambil makan utama sudah tidak terlalu berlebihan, gitu Prof. iya, iya. Kemudian jangan lupa tetap konsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Batasi minuman-minuman manis, sama pada saat lebaran kan biasanya minumannya yang enak-enak ya Prof ya, yang manis, Ya, ada berbagai sirup bermerek-merek dan juga Nah. vitamin bermerek-merek, Dok, gitu. Iya, bukan cuma sirup, Prof, aneka minuman segar juga biasanya disajikan. Itu baru di satu rumah. Nanti kalau kita silaturahmi ke keluarga atau ke rumah tetangga, nanti yang dihidangkan ada es kelapa, es cendol, es apa lagi, kan seperti itu. Nah, Hmm. itu kita juga harus hati-hati. Misalnya Lebih es mhm 1 gelas es cendol itu mhm, kalorinya gede, ada dua oh, ratus kalorinya itu. ada, Prof, kalorinya tinggi sekali. Hmm, Jadi satu gelas standar gitu ya, es cendol atau es lain yang ada kandungan gulanya atau, susunya misalnya, kalorinya pasti tinggi, sekitar 200 sampai 250 kalori. nah Nah berarti itu satu tadi. satu gelas es cendol ekuivalen dengan harus lari 5 kilometer itu, Dok. Iya, Prof. Nah itu tadi yang saya bilang, baru di satu rumah loh, Prof, itu, belum nanti Iya. kalau kita ke rumah yang lainnya, tinggal dikali berapa nanti ya. Kemudian, nah, ini terutama untuk, penderita diabetes atau teman-teman yang saat ini memang sedang menjalankan diet atau penurunan berat badan. Ya, 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 ya. Usahakan tetap makan sesuai jadwal makan. Ya, Jadi baik. misalnya, terutama kalau untuk yang diabetes ya, karena kan ada jadwal minum obat. Jadi usahakan tetap makan sesuai jadwalnya. Pagi misalnya jam 7, siang, antara jam 12, jam 1, mungkin Hmm. malam harinya setelah maghrib misalnya ya. Jadi tidak sewaktu-waktu makan terus. Nah itu pasti nanti akan mempengaruhi gula darahnya. Dan kalau yang untuk diet pasti akan mempengaruhi berat badannya, seperti itu Ya. ya, Prof, ya? Gitu. Nah, Mhm. itu pasiennya dokter nanti kalau datang habis hari raya itu pasti apa melonjak lagi tuh berat badannya itu saya kira. Saya sudah berpesan, Prof, 1 bulan ini, pokoknya hati-hati waktu lebaran besok. Padahal Ay saya kira berat badan itu kalau sudah mencapai overweight itu iya loh makan sedikit aja naiknya luar biasa itu, Dok. iya, rasanya seperti itu, Prof, memang. Nah, itu Iya, mhm itu kenapa, Dok? Itu apakah karena metabolisme dalam tubuh kita itu sudah mhm apa ya hipersensitif terhadap mhm. makanan atau mungkin bahkan bau asapnya dan naik berat badannya itu. Iya, jadi kalau yang akan berbeda, Prof, untuk, orang-orang yang memang sudah lama menjalankan program diet sama yang baru saja menjalankan program diet. Betul, itu terkait dengan metabolisme. Kalau yang baru memulai, mungkin baru 1 bulan, 2 bulan menjalankan program diet, biasanya metabolismenya masih metabolisme yang lama. Jadi itu tadi, Hmm. kayak makan sedikit saja kemudian berat badannya cepat naik. Tapi kalau yang sudah lama menjalankan program diet, sudah bisa stabil, sudah bisa menjalankan sesuai pola yang kita atur, makannya ekstra aja, berat badannya nggak akan naik. Nah, Oh, tapi memang seperti itu, harus konsisten dulu, Prof. ya, ya, ya. Oh, jadi kalau sudah Heeh. lama diet itu ada bonusnya itu, Dok. Makan Iya, makan mhm. agak lebih sedikit, oke lah gitu. Iya, betul sekali, Prof. Tapi ya itu memang perlu waktu. Biasanya kalau yang, apa namanya, metabolismenya lebih stabil, yang lebih bagus, itu kalau yang penurunan berat badannya tidak terlalu ekstrim. Jadi kan sering ya sekarang, Prof, ya, kalau, eee, Prof memperhatikan banyak, apa namanya, konten, share gitu, turun berat badan 1 bulan 10 kilo, turun berat badan 2 Oh, bulan 20 kilo, itu sebetulnya tidak baik. iya. Tapi itu Kalau apakah terjadi?
bisa terjadi atau itu gimmick aja, itu janji-janji Mhm iklan atau promosi mhm. makanan diet, Dok? Itu bisa saja terjadi, Prof, ketika memang melakukan diet secara ekstrim, Prof. Nah, Mmm, tapi sekali lagi, segala sesuatu yang ekstrim, ketika nanti seseorang itu kemudian menghentikan diet ekstrimnya, katakanlah makan normal lagi gitu ya, Prof, ya, mhm. berat badannya nanti akan cepat naik lagi seperti semula, bahkan bisa lebih tinggi. Itu Oh, sudah banyak terjadi, Prof, sudah sering saya temui, Prof, mmm. gitu. Ya, jadi Nah, mhm hari raya tadi, Dok, mhm. apalagi, Dok, resepnya tadi? Oh ya, tadi tadi kita sudah yang perhatikan porsi makan, konsumsi buah dan sayur, air putih, kemudian usahakan tetap makan sesuai jadwal, supaya kita konsumsi makannya tidak berlebihan. Yang terakhir, jangan lupa tetap lakukan olahraga dan Nah, aktivitas fisik, ya. itu yang akan saya usulkan itu juga. Iya, betul, Prof. Ya, otomatis ya itu tadi ya, Prof, ya, kalau kita makannya lebih ya harapannya olahraga dan aktivitas fisiknya juga bisa lebih. Ya, ya. Ya memang itu kan kita yang sulit itu menjaga in out Mhm, kalori itu ya, Dok, supaya iya, dan saya sekarang punya mindset, andai mhm kata saya lapar, saya mhm. itu berpikiran, "Oh, masih ada energi dalam tubuh saya, lemak." Karena kan lemak di tubuh saya itu ketika saya ukur dengan Smart Skill itu 26%. Berarti Wah, kalau mhm. saya nggak makan pun mestinya masih hidup kita itu. Bisa nggak Iya, betul, pikiran Prof. begitu, Dok? Mhm. Iya, betul, Prof. Wah, luar luar biasa. Jadi orang yang gemuk-gemuk itu harus punya pikiran begitu. Tapi Iya, kadang-kadang, mhm mereka kata saya itu nggak tahan karena gelier. Karena apa mhm. geliernya itu? Karena ini, Prof, ya karena memang belum terbiasa, Prof, karena belum terbiasa. Dan ya itu tadi kalau terkait kenapa yang orang, maaf orang yang gemuk atau orang obesitas selalu merasa lapar, karena memang hubungannya dengan lemak yang tinggi di dalam tubuh, Prof. Mmm, Jadi lemak di dalam tubuh itu kan sebetulnya akan memberikan sinyal ke otak ya, mhm, bahwa kita ini sebetulnya sudah cukup, sudah kenyang gitu ya. mhm. Tapi karena sinyal yang diberikan itu terlalu berlebihan, sehingga otak itu sudah tidak bisa merespon lagi, sudah Oh, resisten. mhm. Sehingga otak tidak bisa memberikan sinyal ke lambung untuk memberitahu kalau kita ini sudah kenyang. Jadi rasanya tuh lapar terus, akhirnya seperti lingkaran setan, iya. Ya, ya, ya. Ya, Lemaknya sudah banyak, kita nggak kerasa kenyang, kita makan terus, lemaknya numpuk lagi, dan begitu seterusnya. Itu problem yang dialami oleh orang yang obesitas seperti itu, Prof. ya, Jadi ya, ya. memang yang utama pengendalian dirinya nanti. Besok waktu lebaran juga untuk semuanya, pada saat kita makan makanan di hari lebaran besok, yang utama adalah porsi yang cukup, dikendalikan jumlahnya, supaya apa, supaya setelah lebaran nanti kita tetap sehat ya, Prof, ya, harapannya. Insyaallah. Dan Iya, bahkan kan tuntunannya setelah lebaran puasa Syawal, Dok, 6 hari. heeh, iya, Prof. Kalau kalau itu dilakukan insyaallah, saya kira menjadi pintu untuk belajar Mhm, transisi saya kira, iya dari puasa ke, hari-hari biasa. Baiklah iya, betul, baiklah, Prof. ya pesan lagi, Dok, terakhir, Dok, ada nggak? Mhm. Ya, kalau Baik, ada, mhm. Baik, terima kasih ya untuk, semuanya. Jadi usahakan tetap menjaga pola gizi yang seimbang pada saat hari raya Idul Fitri besok. Sekali lagi perhatikan porsi makan, jangan lupa konsumsi sayur dan buah untuk mencukupi serat, minum air putih dalam jumlah yang cukup, dan jangan lupa tetap lakukan olahraga dan aktivitas fisik supaya setelah lebaran kita semua tetap sehat, ya. terhindar dari kadar gula tinggi dan kolesterol tinggi ya, Prof, ya? Ya, ya, oke, dan, dulu semboyan saya waktu SD Mhm. sehat 5 sempurna sudah nggak laku sekarang. Sekarang gizi Gizi berimbang, seimbang sekarang, Prof. ya sekarang gizi berimbang. Kalau antara karbohidrat, kemudian protein, Mhm. protein pun harus seimbang, nabati, Iya hewani, iya kemudian iya, betul. sayur, buah, dan olahraga. Begitulah, ya. Baiklah, Dok, saya kira ilmunya sudah diberikan, mudah-mudahan kita semua menjalani hari raya besar Idul Fitri nanti kita tetap sehat
dengan Amin. melakukan nasihat dari Dr. Rahmakusuma Wardani ini. Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.